Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Kenapa saya tidak pernah merekam proses ruqyah yang saya lakukan selama ini? Oke, itu yang akan kita bahas. Tapi sebelumnya saya mau berterima kasih kepada Anda yang telah meluangkan waktu Anda untuk menonton video-video yang sudah saya buat, dan untuk yang sudah subscribe itu terima kasih banyak, karena terus terang saya tidak mengharapkan respon sebaik ini, karena niatnya kan hanya ingin membuat video itu untuk ya jadi bahan pelajaran, untuk jadi bahan untuk dipertimbangkan lah ruqyah ini. Tapi ternyata responnya alhamdulillah baik. Dari jumlah view-nya ya sudah begitu banyak saya lihat, karena ya itulah, terus terang tidak mengharapkan respon sebaik ini. Semoga Anda bisa bagikan ke teman-teman Anda kalau memang bermanfaat, Anda merasa informasi ini bisa memberikan pemahaman dan membuka pola pikir. Ya kan, mungkin sama dengan Anda. Apa yang Anda pikirkan mengenai ruqyah mungkin sama dengan saya beberapa tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu lah, sebelum nikah misalnya. Sebelum nikah kan sudah ada acara di televisi tuh, ya ruqyah Trans 7 misalnya. Nah, sempat saya berpikir seperti itu. Ini acara ini paling sama aja dengan acara-acara yang lain gitu kan. Jadi maksudnya settingan gitu kan, maksudnya acting, paling gitu aja lah. Pemikiran saya itu seperti itu dulu, tapi saya tertarik melihatnya karena kan yang dibacakan kan Al-Quran. Nah, alhamdulillah, qadarullah, Allah mungkin mau menunjukkan kepada saya mungkin bahwa sesuatu hal itu, maksudnya Al-Quran itu bukanlah hal yang bisa disetting-setting, maksudnya bukanlah hal yang, Al-Quran itu bukan hal yang bercanda, Al-Quran itu serius, itu betul-betul serius isinya, betul-betul bisa kita amalkan dan wajib kita amalkan sebagai muslim. Nah, setelah melakukan ini, mempraktekkan ini, yang awalnya hanya untuk diri sendiri, keluarga, akhirnya harus ke orang lain. Di situ pikiran hati pun terbuka. Alhamdulillah, masya Allah, ternyata apa yang saya lihat selama ini bukanlah settingan, karena mengalami sendiri dengan mata kepala sendiri, pengalaman itu sendiri, dan dengan video-video yang sudah ditonton itu jadi senjata. Maksudnya begini, oh saya harus baca ayat ini, oh saya harus melakukan tindakan seperti ini. Nah, itu alhamdulillah. Intinya dari video-video itu ternyata bisa kita ambil manfaat. Nah, semoga sih video-video saya juga yang saya bikin, karena niatnya agar bermanfaat untuk orang lain, semoga juga bisa memberikan manfaat untuk Anda. Kembali ke pembahasan tadi, kenapa tidak pernah merekam proses ruqyah? Ya karena sebelumnya saya tidak pernah kepikiran. Adapun ini sekitaran seminggu lah sudah akun YouTube ini. Itu saya kepikirannya kan hanya untuk supaya tadi kan yang pertama saya coba uploadkan mengenai cara ruqyah mandiri. Tujuannya agar teman-teman atau saudara-saudara kita yang tadi sudah saya ruqyah bisa buka YouTube ini terus belajar ruqyah mandiri, agar tidak mengharapkan dan menggantungkan harapannya kepada si peruqyah tadi. Jadi dengan belajar ruqyah mandiri, insya Allah tuh dia sudah mulai mengamalkan sunnah kan, dan sudah berharap kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah langsung. Itu kenapa dan selama ini tidak merekam, karena itu, karena nggak kepikiran juga, nggak pernah kepikiran. Saya begitu datang meruqyah seseorang, duduk, saya diagnosa, tanya ini dan itu, diagnosa ini gangguan jin biasa atau sihir misalnya. Nah, sedang saya ruqyah. Cuman
karena sekarang mulai dengan akun YouTube ini dan mengharap bisa memberi manfaat. Seperti video-video yang saya tonton itu kan memberi manfaat kepada saya, karena saya bisa belajar dari situ. Lalu ya itulah, ke depan semoga kalau memang Allah masih mentakdirkan saya melakukan kegiatan ini dan Allah istiqomahkan saya di sini, semoga orang-orang nanti yang mau diruqyah mengizinkan untuk direkam dan mengizinkan juga untuk diupload sebagai bahan pelajaran. Karena kita nggak boleh seenaknya saja itu kan, semuanya harus kita minta izin. Itu salah satu adab dalam Islam. Meskipun tujuan saya baik misalnya, tapi kalau orang yang tidak mengizinkan, saya tidak beradab namanya, saya tidak berakhlak. Jadi ke depan mungkin saya akan coba minta izin terlebih dahulu, bolehkah saya rekam. Kalau boleh, selesai nanti saya akan coba tanyakan bolehkah saya upload ke akun YouTube untuk sebagai bahan pelajaran teman-teman yang lain. Siapa tahu dengan menonton video yang sudah direkam tadi, terketuk hatinya untuk diruqyah misalnya, atau minimal terketuk untuk yaitu untuk berikhtiar dengan benar, itu kan. Nah, selama mengenal ruqyah ini kan ada yang namanya resiko. Seperti yang saya jelaskan, ada yang namanya resiko serangan balik dan segala macam. Tidak sepenuhnya buruk sih, tidak sepenuhnya buruk. Karena apa? Dengan kita waspada dengan serangan balik tadi, kita meningkatkan aware kita, kewaspadaan kita. Jadi mau tidak mau terpaksa, karena ibadah itu Anda tidak bisa kalau Anda tidak paksa pada awalnya. Ibadah itu harus dipaksakan agar nanti Anda bisa beribadah, ya kan? Sudah bisa beribadah, Anda akan mulai terbiasa beribadah. Setelah terbiasa beribadah, Anda akan menjadikan itu kebiasaan. Ketika sebuah kebiasaan tidak dilakukan, Anda pasti merasa bersalah. Anda coba tanyakan orang yang sering sudah istiqomah dengan sholatnya misalnya. Begitu mereka ketinggalan sholat, satu saja sholat, satu waktu aja sholat, pasti merasa bersalah. Alhamdulillah, Islam selalu memudahkan kita. Ada yang namanya kita bisa menjamak, misalnya mengqadha misalnya. Hanya saja hal-hal itu perlu situasi, kondisi, boleh dikerjakan atau tidak, ya kan. Makanya yang tadi saya bilang, tidak sepenuhnya serangan balik itu buruk, karena meningkatkan kewaspadaan peruqyah. Misalnya kayak saya bilang, saya harus paksa diri saya itu mengerjakan yang sunnah-sunnah, ya kan. Karena namanya sholat yang wajib-wajib kan wajib, namanya wajib kan sudah pasti dikerjakan lah, karena wajib. Saya memaksakan diri untuk mulai mengerjakan yang sunnah, entah itu sholat qiyamul lail misalnya, terus sholat yang sunnah yang lain, saya mulai paksakan memaksakan diri dengan yang sunnah, lalu memaksakan diri dengan zikir. Itu kan, saya mulai memaksakan diri dengan zikir pagi petang misalnya. Karena salah satu benteng yang paling kuat untuk seorang muslim itu adalah zikir pagi petang. Bukunya itu banyak kok, banyak bukunya. Tinggal kita mau atau tidak. Anda cukup meluangkan waktu setelah sholat subuh itu. Kan ini zikir-zikir yang diajarkan Rasulullah itu ya. Paling lama setengah jam setelah sholat subuh, paling lama itu. Dan sebelum masuk maghrib setengah jam, paling lama segitu. Karena kalau kita pikir itu sebentar aja, karena kita kadang tuh kayak nonton TV, main game, buka sosmed segala macam, kita bisa membuang waktu berjam-jam. Nah, sementara untuk berzikir itu, mengingat Allah itu, kita kadang-kadang 5 menit terasa berat. Ya makanya kita harus paksakan hal itu. Ya, terima kasih banyak untuk yang sudah menonton. Dan kalau memang Anda merasa ini bermanfaat, silahkan Anda bagikan. Terkhusus yang sudah subscribe, karena ternyata pentingnya subscribe itu apa? Itu mampu menjangkau banyak orang, ya kan. Itu makanya setelah saya upload video, saya share ke YouTube, share ke Facebook saya, terus Facebook yang satunya, ya, itu atas nama Muhammad Al-Fatih, memang
itu pun saya yang bikin. Ya maksudnya untuk menjangkau aja sih orang lebih banyak, supaya orang bisa mendapat manfaat dari video yang saya bikin. Itu aja ya. Intinya saya minta doa juga supaya saya bisa istiqomah, dan semoga teman-teman nanti yang yang memang ingin mendapat layanan ruqyah misalnya kan, semoga mereka memberikan izin untuk diupload, supaya bisa jadi bahan pertimbangan Anda seperti saya, karena melalui video-video ruqyah juga saya banyak belajar pentingnya sunnah, pentingnya mengerjakan yang sunnah, meninggalkan apa yang Allah dan Rasulullah tidak tidak ajarkan gitu kan. Tidak, itulah pentingnya mengenal agama ini. Islam itu, Rasulullah bersabda sebelum wafat, berpegang pada dua hal sepeninggalku, maka kalian tidak akan tersesat. Apa itu ya Rasulullah? Kata para sahabat, Al-Quran dan As-Sunnah. Ya kan, berpegang pada dua hal ini kita pasti selamat. Dan genggamlah sunnah itu seperti kalian menggambar api. Itu jadi kebanyakan itu memang orang-orang yang mengerjakan sunnah merasa terasing, atau untuk teman-teman yang sudah mengerjakan sunnah mungkin merasakan itu juga, merasa terasing, dikucilkan, dan mulai ditinggalkan teman-temannya. Tidak apa-apa, karena itu kita mengharap ridho Allah. Kita harusnya bangga, karena Rasulullah berkata kan, agama ini datang dalam keadaan asing dan akan kembali ke dalam keterasingan. Jadi beruntunglah orang-orang yang diasingkan karena mengerjakan sunnah itu bukanlah aib. Kerjakan saja dengan mengharap ridha Allah, insya Allah selamat dunia akhirat, karena Rasulullah yang berkata seperti itu. Maaf ya, ini bukan saya ingin bermaksud mengajari atau menasehati Anda, tapi saya cuma menyampaikan sebatas kemampuan saya, sebatas ilmu saya. Rasulullah juga berkata, sampaikanlah dari poro satu ayat. Jadi minimal apa yang saya sampaikan tuh bisa bermanfaat untuk orang lain. Lalu yang saya sampaikan benar begitu adanya. Untuk semua video-video yang sudah saya buat, saya mohon maaf kalau misalnya ada banyak kehilapan di dalamnya. Itu murni kesalahan saya, dan seandainya dari video-video tadi yang sudah Anda tonton itu ada manfaat dan itu benar, itu datangnya dari Allah. Oke, mungkin cukup sekian aja mungkin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa alihi wasallam. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga Anda selalu dalam lindungan dan dan Allah beri kesehatan untuk Anda dan sekeluarga. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.